Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rashid dari kelas Channel Manajemen NPM 101201408. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai materi Ma'rifatullah, dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pendidikan agama. Langsung saja ke materi. Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang bagian pertama, ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, yarifu. Ma'rifah yang berarti mengenal. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Manfaat mengenal Allah. Ma'rifatullah merupakan ilmu yang sangat mulia, yang paling mulia. Orang yang mempelajari Ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberikan hidayah kepadanya. Sebagai balasan atau keimanan dan ketakwaan, Allah menjanjikan kebaikan. Ciri-ciri seseorang yang dianggap Ma'rifatullah jika ia mengenali asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah, af'al, sikap sidik, ikhlas niatan, pembersihan diri, sabar, berdakwah, dan membersihkan dakwahnya itu dengan pengaruh perasaan. Cara mengenal Allah, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, dan yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Dan ini adalah jalan penghalang Ma'rifatullah. Selanjutnya, thariq ila Ma'rifatullah, cara menuju Ma'rifatullah. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Yang pertama melalui ayat Al-Quran, ayat Qauliyah, Quran Surat At-Tin ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, atau neraka. Quran Surat At-Tin ayat 1-5. Yang kedua melalui metode Islam. Ada dua, yang pertama membenarkan dan yang kedua menghasilkan iman. Yang ketiga melalui metode selain Islam. Yang pertama dugaan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Bagian ketiga al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Maradus sahwal, A. Al-fasq atau kefasikan, B. Al-kibru atau kesombongan, C. Az-zulmu atau kezaliman, Al-kizbu kedustaan, dan yang terakhir ada katsaratul ma'asi, banyak melakukan maksiat. Maradu as-subhah, yang pertama ada al-jahlu atau jahil, yang kedua ada al-irtigoh atau keraguan, yang ketiga ada al-inhiraf, penyimpangan, dan yang keempat ada al-qaflah, kelalaian. Bagian keempat al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut. Ad-dalilu fitri, dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-haqiqah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua, ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh manusia. Di antaranya mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Yang ketiga, dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal.
Bukti rasional atau akal digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia. Alam semesta dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Yang keempat, adalilun nakli. Adalilun nakli pembuktian keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia menyaksi adanya Tuhan. Dan dengan akal, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah SWT untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan sebenarnya. Ad-dalilul tarik, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan sepanjang sejarah manusia, mulai manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Kalau manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut, hati nurani mereka akan bersih, akan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengatur sedemikian rupa. Terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 120. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wasyadu wahidu dengan huruf hu ditasjid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Yang pertama, rububiyatullah. Rububiyatullah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Quran Surah An-Nas Surah 114 ayat 1, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa makna kata Rabb atau Tuhan setidaknya dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori makna, yaitu Rabb berarti yang maha mencipta, Rabb berarti yang maha pemberi rezeki, dan Rabb berarti yang maha kuasa. Yang pertama, Khaliqon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 3, Razikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Makna mentauhidkan Allah adalah sebagai satu-satunya Rabb pemberi rezeki. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin maupun manusia. 3. Malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Ketika Allah memperkenalkan namanya di dalam Al-Quran, Dia gunakan untuk menginformasikan siapa hakikat Tuhan yang bernama Allah itu. Dia berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas Surah 27 ayat 30, Wahai Musa, sungguh akulah Allah, Rabb semesta alam. Yang kedua, Mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki berkuasa penuh atas yang dimilikinya. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nas ayat 2 yang berbunyi Malikin Nas, artinya Raja Manusia. Yang pertama, Allah itu waliyan, pelindung dan pemimpin. Kedua, hakiman, pembuat hukum. Dan 3, amiran, pemerintah. Yang ketiga, goyatan atau yang dituju dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Maka tentu seorang hamba akan mengetahui Allah satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan yang disembah. Quran An-Nas ayat 3. Yang keempat, ilahan ma'budza, Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'budza yaitu Tuhan yang disembah. Quran Surat An-Nas ayat 3. Ilahin nas, sembahan manusia. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah dan kurang-kurangnya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pendidikan agama Pak Budi Jatmiko dan Kang Yusron Fatul Islam. Terima kasih. Saya juga ingin berterima kasih yang sudah menonton teman-teman. Dan saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.